untuk kita mau tetap kuat di dalam Dia, di dalam kita mengiring teristimewa di dalam melayani Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan dalam segala hal untuk kita mau tetap setia di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami Yesus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kembali lagi sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Kasih-Mu, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu. Mari sambil mengangkat tangan kita, kita mohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan hidup kita pagi hari ini, membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku,
pengorbananmu sempurna. Oh, pengorbananmu sempurna. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ora lama ya lama satu. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita mau ambil waktu beberapa saat. Haleluya. Oh, ora lama ya lama satu. Haleluya. Haleluya. Oh, kami sadar Tuhan, kalau kami masih ada hingga pagi hari ini semata-mata karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Amin. Oh haleluya, firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, shalom. Apa kabarnya? Bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sangat bersyukur dan patut bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, saudara tahu saat ini sudah kurang lebih 8 juta orang yang meninggal karena COVID. Indonesia sudah 60.000 lebih, ya. Katanya Surabaya paling tinggi, tapi saudara dan saya masih sehat. Amin, amin, haleluya. Ini bukan kebetulan saudara, ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya bisa ada di hadapan saudara. Sebetulnya saya dibilang mami minggu depan ya, suruh siap-siap firman Tuhan minggu depan, tapi dipercepat 1 minggu sebelumnya karena satu dan lain hal ya. Saya mohon maaf tadi malam ada telepon mami dan juga Ibu Maria, saya tidak ngangkat ya, bukan karena saya lagi gunting rambut, jadi saya tidak tahu ada telepon bunyi ya, maaf Tuhan. Memberkati, haleluya, puji Tuhan. Saya juga berterima kasih pada Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mau dengar firman Tuhan? Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Nah, saudara-saudara, saya tadi malam sempat bingung ya mau sampaikan apa. Saya berdoa, Roh Kudus berikan saya hikmat akal budi. Sebab ya saya sampaikan firman Tuhan, tentu saya harus menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut kemauan saya ya. Jadi Tuhan memberikan hikmat. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu iman yang menembus batas atau tanpa batas. Tolong, jadi judulnya, ini kalau bahasa kerennya itu, Unlimited Faith ya. Jadi kita tahu kalau limited itu terbatas, kalau unlimited itu tidak terbatas. Dan memang iman itu tidak terbatas. Ya, melampaui pikiran kita, amin. Melampaui akal kita, melampaui kekuatan kita, melampaui penglihatan kita. Itulah iman. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, kita bisa jangkau melalui iman. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi itu yang dimaksud dengan iman tanpa batas. Jadi saudara dan saya ingat, kita ini memang terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi iman kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara, seringkali orang salah mengerti tentang iman. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara iman sama cita-cita atau keinginan. Itu beda, saudara. Kalau keinginan kita itu bukan iman. Iman itu selalu didasarkan pada apa? Firman Tuhan. Jadi artinya percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan percaya dengan apa yang kita inginkan. Misalnya saya kepingin mobil, saya yakin Tuhan pasti kasih. Saudara ingat beberapa waktu lalu ya, ada istilah visualisasi iman. Pegang rumah, katakan dalam nama Yesus ini milikku. Kalau ada mobil bagus, dalam nama Yesus ini milikku. Itu bukan iman, itu ngawur, saudara ya. Ya, iman itu maksudnya kalau Tuhan berfirman pada kita, mungkin itu tidak masuk akal, kita percaya karena itu firman Tuhan ya, puji Tuhan. Ini perlu kita mengerti supaya kita tidak salah. Sebab seringkali banyak anak Tuhan yang ingin sesuatu tetapi tidak dikabulkan, lalu dia menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan menjawab doa. Saya sudah percaya sungguh-sungguh, tapi kok tidak digenapi, tidak dikabulkan. Ya karena bukan firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan, nah baru kita percaya ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita belajar dari satu tokoh yang sudah sangat terkenal, yaitu Abraham ya. Kita akan baca Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 ya. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6 sudah dapat? Sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama ya. Dalam posisi duduk saja. Ya sudah dapat katakan amin. Ya puji Tuhan. Haleluya. Kita baca sama-sama ya. Saya baca pasal ayat 1, saudara 2 gantian. Ayat 6 kita baca sama-sama. Ya puji nama Tuhan.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sama-sama. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abram ini merupakan tokoh sentral dalam agama kita, agama Kristen ya. Jadi bukan cuma Kristen, agama Yahudi, Yudaisme, juga Muslim, Islam juga menjadikan Abraham sebagai tokoh sentral dalam keimanannya. Ya, karena memang Abraham itu adalah bapak orang percaya. Nah, Abraham itu sebelum dia jadi Abraham namanya adalah Abram. Abram itu artinya bapak yang bersemangat, ya, yang punya antusias, jadi selalu optimis ya. Nah, itu artinya Abram. Waktu dia percaya Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, namanya diganti menjadi Abraham, ditambah H. H itu adalah YHWH ya, nama Tuhan, Yahweh, Yehova. Jadi unsur ilahi dimasukkan dalam namanya. Dan namanya berubah arti menjadi Bapa banyak bangsa. Father of the nations. Jadi Bapa banyak bangsa. Dan memang keturunan Abraham itu sekarang menjadi bangsa-bangsa besar. Ya. Jadi bangsa besar. Mulai dari Ishak, juga dari Ismail. Ishak, hampir seluruh orang Eropa sekarang ini adalah keturunan dari 10 suku atau 12 suku bangsa Israel. Tentu sudah campuran ya. Nah, sedangkan di Asia ini ya banyak orang-orang Arab ke timur ya, ke India, Pakistan, Afghanistan ya, termasuk Indonesia ini. Jadi luar biasa, jadi bangsa-bangsa ya. Dan juga jadi raja-raja yang perkasa di bumi. Puji nama Tuhan, itulah Abraham. Nah, sekilas kita tahu Abraham ini orang yang sangat diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan dia orang yang sangat kaya. Kalau firman Tuhan bilang sangat kaya itu berarti memang kekayaannya luar biasa. Emasnya, peraknya, ternaknya, ribuan. Dia sangat kaya. Haleluya. Tapi dia tidak punya anak. Nah, ini saudara. Sedangkan Tuhan berjanji memberikan dia keturunan seperti bintang-bintang di langit. Seperti pasir di tepi pantai. Namun dia waktu itu dia tidak punya anak. Abraham waktu keluar dari Kasdim itu umurnya 75. Tapi itu bukan anak perjanjian. Ya, bukan anak perjanjian. Dia masih tunggu lagi
14 tahun baru janji Tuhan itu digenapi. Haleluya. Waktu Sarah berumur 91, Abraham umur 100 tahun, baru janji itu digenapi. Inilah luar biasanya Abraham. Ya, jadi tadi kita lihat dalam ayat 5 Tuhan bilang, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham. Sekalipun usianya waktu itu sudah 99 tahun. Nah, ini yang menembus batasnya di sini, saudara. Ingat Sarah itu dikatakan firman Tuhan mandul. Satu mandul, orang mandul itu biar masih muda, tidak mungkin punya anak. Kedua, dia itu sudah tua 90 tahun, mana bisa hamil. Mandul sudah tua. Kalau Abraham mungkin, biasa orang laki biar sudah tua masih bisa ya, membuahi. Tapi kalau perempuan, mandul, mati haid, tua. Jadi tidak mungkin sama sekali dia bisa mengandung. Ya, haleluya. Tapi lihat saudara, ayat yang ke-6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya, ini yang luar biasa saudara ya. Haleluya, dia percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Terus, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah, mari kita akan melihat, haleluya, apa saja janji Tuhan kepada Abraham ya. Apa saja janji Tuhan kepada Abraham. Jadi saudara perhatikan, janji Tuhan kepada Abraham itu yang pertama memberikan keturunan, anak perjanjian yaitu Ishak. Tapi sampai Abraham umur 99 dia belum punya anak. Ya, puji nama Tuhan. Keturunan ini artinya apa saudara? Janji kehidupan. Ya, Ishak itu artinya tertawa. Saya tanya, kalau orang tertawa itu biasanya apa? Senang. Amin. Amin. Sukacita, bahagia. Jadi nanti masker kita akan lepas semua. Amin. Amin. Sehingga kita dah kelihatan kayak dokter semua ya. Dokter-dokteran. Ya, jadi ini saudara, Tuhan berjanji memberikan kita sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Amin. Itulah Ishak. Haleluya. Jangan khawatir. Nah, yang kedua saudara, apa janji Tuhan untuk Abraham? Dikatakan di sini dalam ayat 5, keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Keturunan yang banyak itu artinya apa? Artinya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Ini perjanjian lama memang banyak yang simbolis ya. Diberkati limpah. Saudara, bintang itu jumlahnya bukan ribuan, miliaran bahkan triliun. Di galaksi kita ya, Milky Way atau Bima Sakti ini saja bintangnya itu ada ratusan ribu bahkan jutaan. Belum lagi galaksi-galaksi yang lain.
Lah sebesar itulah berkat kita. Amin. Limpah. Bintang ini juga berbicara tentang apa saudara? Kehidupan yang naik. Bintang kan di atas. Amin. Bintang kecil di langit yang biru. Ya kan di atas. Ada yang lihat bintang ke bawah? Enggak. Bintang di atas saudara ya. Haleluya. Jadi ada ayat firman Tuhan berkata bahwa kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Amin. Itu bukan berarti saudara dan saya jadi direktur semua. Bukan. Maksudnya kita ini makin lama makin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan soro terus, susah terus. Makin lama kita makin diberkati Tuhan. Haleluya. Diangkat jadi kepala. Mungkin bisa saja secara harfiah kita jadi pimpinan di kantor ya. Menjadi panglima mungkin. Jadi ini bisa berarti jabatan. Tapi juga bisa berarti berkat yang semakin hari semakin berlimpah dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Kita harus percaya seperti Abraham. Ya, haleluya. Jadi Abraham di sini dia percaya bahwa Tuhan memberkati dia. Kemudian kita lihat yang berikut saudara. Berkat Tuhan, ini karena waktunya terbatas ya. Yang berikut. Kejadian 22:18. Berkat hidup kekal. Jadi Tuhan juga berjanji memberikan hidup kekal kepada Abraham. Abraham itu secara jasmani sudah melimpah. Dia tidak butuh lagi. Dia sangat kaya. Tapi dia belum punya hidup kekal. Dia ngerti itu saudara. Bahwa harta dunia itu hanya sementara. Dia akan kembali dalam kekekalan. Dan harta itulah yang dia rindukan. Dan Tuhan berjanji. Coba kita baca ayat itu ya. Saudara-saudara. Haleluya. Kejadian 22 ayat 18. Ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Kejadian 22 ayat 18. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Keturunanmu. Itu jamak atau plural. Ya, tunggal, keturunanmu, bukan keturunan. Artinya apa? Janji juru selamat. Karena Abraham ini percaya kepada Tuhan, ya, dan setelah itu dia berani mempersembahkan Ishak, maka janji kekekalan, hidup kekal itu Tuhan janjikan oleh keturunanmu. Siapa keturunan Abraham? Saudara baca dalam Matius 1. Ya, siapa namanya? Yesus anak Abraham. Janji itu diulang lagi kepada Yakub, kepada Ishak, kepada Yakub, lalu kepada Daud. Sampai Tuhan Yesus. Nah, jadi ingat, berkat utama kita itu ialah siapa saudara? Bukan emas, bukan permata, bukan uang. Harta utama kita adalah Tuhan Yesus. Karena dialah kebenaran dan hidup. Percaya Yesus, pasti hidup kekal. Pasti masuk surga. Amin. Bukan mudah-mudahan. Ingat, kita hidup di dunia ini sementara loh saudara ya. Orang yang mati COVID kemarin itu banyak. Tadi malam saya telepon dengan saudara saya, kakak saya. Dia bilang kepala desa di tempat kami itu sehat-sehat, moro-moro COVID sudah.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara tahu itu istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Sehat-sehat, tidak kelihatan sakit. Saya beberapa kali lihat di YouTube, khususnya di mana itu ya, Amerika Selatan sama di India. Waduh, orang mati berkelimpangan di jalan-jalan saudara. Turun dari bis, geblak. Mau naik sepeda motor, geblak. Ya, saya perhatikan di syuting itu mayat itu mungkin ratusan. Tergeletak kayak iwa pindang itu saudara ya. Nah, itulah COVID saudara. Jadi jangan pikir sakit dulu, enggak. Ya OTG tadi sudah. Sehat-sehat tahu-tahu. Ya waktu saya ke Kembang Kuning saya lihat itu kuburan COVID mungkin kan ada Kristen ada Islam ya. Yang Islam itu mungkin 200 lebih ya. Yang Kristen mungkin 20-an yang baru terisi. Padahal yang itu sudah Kristen, pokoknya non Islam ya. Yang sebelahnya banyak yang meninggal, yang sini kurang. Karena dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Iya. Saya lihat yang sebelahnya itu yang mati mungkin 300 lebih kan. Saya hitung itu apa namanya. Nisan-nisannya itu ya. Ya. Terlebih luar biasa saudara dan saya hari ini. Amin. Loh, saya ini tiap hari itu bersyukur sama Tuhan. Ya. Tidak kena COVID, ya saudara jangan pikir orang kena COVID itu banyak yang tidak menyadari saudara. Betul saudara. Ingat hidup kita di dunia cuma sementara ya, jangan sampai kita mengharapkan hal-hal dunia ini. Tidak boleh, kita memiliki sesuatu itu semua cuma titipan, amin. Mung mampir ngombe, semua hanya ampiran kata mami ya, sama sampiran. Nah, artinya sementara. Pangkat, kedudukan, harta, apa saja itu semua sementara. Tuhan sudah menyediakan harta kita yang kekal di surga. Tuhan Yesus bilang aku pergi menyediakan tempat, menyediakan rumah buat saudara dan saya. Jadi nanti rumah kita di sana tuh gak binasa sampai selama-lamanya. Ya. Tidak ada waktunya. Ini rumah-rumah kita di sini bisa digusur, saudara ya. Bisa kena ini dan itu dan sebagainya. Puji Tuhan. Nah, jadi yang terakhir, saudara ya. Bagaimana kita menerima berkat itu? Ayat 6 berkata, Kejadian 5 ayat 6, saudara perhatikan. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau terima berkat Tuhan seperti Abraham, harus punya iman seperti Abraham. Amin. Seringkali kita ingin diberkati seperti Abraham ya. Saya ingat Bapak Gembala sering singgung. Tapi kita tidak mau punya iman seperti Abraham. Iman Abraham ini apa saudara? Iman yang hidup. Kata iman itu dalam bahasa asli perjanjian baru ada 3. Ada pistis, pisteo sama pistos. Pistis itu iman kata benda, pasif. Kalau pisteo itu iman kata kerja. Artinya ini ya, ama dalam bahasa Ibrani. Iman yang aktif, iman yang hidup. Ya, saudara kata iman di sini luar biasa. Jadi Abraham itu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Dikatakan to be faithful. Faithful itu sungguh-sungguh percaya. Percaya sepenuhnya. Tanpa ragu sedikit pun. Amin. Nah itu yang namanya menembus batas. Kalau Tuhan berjanji memberikan sesuatu pada saudara, mungkin itu mustahil, mungkin itu tidak masuk akal, percaya saja, amin. Pasti digenapi. Jangan ragu saudara, ya puji nama Tuhan. Jadi ini penting, sekarang ini kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Tidak usah khawatir kemana-mana, takut mati, tidak usah. Orang sekarang ini gak takut COVID, takut mati. Mati hidup, mati di tangan Tuhan, amin.
Tapi, tak ada tapinya, tetap waspada, berjaga-jaga ya. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terakhir sekali saudara. Terakhir sekali. Jadi Abraham ini memperoleh itu semua. Kalau saudara perhatikan dalam ayat-ayat 7 seterusnya. Dikatakan di sana Abraham mempersembahkan, ya. Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya ada banyak, tapi saya ambil 2 aja. Jadi yang pertama percaya, yang kedua karena dia sudah terima janji itu, dia mempersembahkan korban. Amin. Jadi mari kita juga begitu, kita harus mempersembahkan korban. Korban itu beda dengan persembahan biasa. Ya, ada beda. Kalau persembahan misalnya kita dapat rezeki, dapat berkat, kita bersyukur, itu biasa persembahannya. Tapi kalau kita dalam keadaan susah, mungkin di PHK, gaji tinggal separuh, dalam keadaan sakit, tidak sembuh-sembuh, kita bersyukur, itu namanya korban syukur. Kita bersyukur sekalipun keadaan kita tidak menyenangkan. Makanya firman Tuhan yang terkenal ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya apa saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saya kutip 1 ayat saja ya. Mazmur 50 ayat 14, ini ayat terakhir, ayat penutup saudara ya. Pemain musik tolong ke depan. Ya, Mazmur 50 ayat 14. Tolong ini LCD ini lagi ya. Coba kita baca sama-sama. 2, 3, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Satu ayat lagi, 50 ayat 23, ayat 23, tolong ayat 23. Ya, lagi baca 2, 3, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin.